Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Iwan Saryana, Stambuk A22120093 dari kelas E, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu sistem endokrin atau hormon. Apa yang dimaksud sistem endokrin? Sistem endokrin adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon, yaitu senyawa organik pembawa pesan kimiawi di dalam aliran darah menuju sel atau jaringan tubuh. Sistem endokrin berinteraksi dengan sistem saraf, berfungsi mengatur aktivitas tubuh seperti metabolisme, hemostasis, pertumbuhan, perkembangan seksual, dan siklus reproduksi, siklus tidur, siklus nutrisi. Adapun karakteristik kelenjar endokrin, yang pertama, tidak memiliki saluran dan penyekresian hormon langsung ke dalam cairan di sekitar sel. Yang kedua, menyekresi lebih dari satu jenis hormon, kecuali kelenjar paratiroid. Yang ketiga, memiliki sejumlah sel sekretori yang dikelilingi banyak pembuluh darah dan ditopang oleh jaringan ikat. Yang keempat, masa aktif kelenjar endokrin dalam penghasilan hormon berbeda-beda. Yang kelima, sekresi hormon dapat distimulasi atau dihambat oleh kadar hormon lainnya dan senyawa non-hormon dalam darah serta impuls saraf. Adapun perbedaan sistem saraf dengan sistem endokrin. Yang pertama, dalam aspek pembeda, yaitu aksi, kemudian sistem hormon lambat, sistem saraf cepat atau segera. Yang kedua, dalam aspek pembeda, respon, dalam sistem hormon tidak langsung, distribusi lebih luas. Dalam sistem saraf langsung, distribusi lebih sempit. Yang ketiga, dalam aspek pembeda, pengaturan sistem hormon jangka panjang, misal pertumbuhan. Dalam sistem sarafnya jangka pendek atau misal kontraksi otot jantung. Yang keempat, aspek pembedanya sekresi, sistem hormonnya hormon, dan sistem sarafnya neurotransmitter. Yang kelima, aspek pembedanya komunikasi, sistem hormonnya melalui sistem sirkulasi, dan sistem sarafnya antremoreuron melalui sinapsis. Baik, materi kedua yaitu sistem indera pada hewan. Yang pertama, protozoa. Ada 3 sistem ekskresi protozoa, yaitu yang pertama bahan kimia, yang kedua sentuhan, yang ketiga cahaya. Bahan kimia seperti pada amoeba ketika mencari makanan. Sentuhan seperti pada amoeba yang bergerak ketika terkena sentuhan. Cahaya seperti pada Euglena sp yang bergerak menjauh ketika terkena cahaya. Yang kedua yaitu hewan cacing. Cahaya. Cacing sangat peka terhadap cahaya. Indera tersebut berguna untuk membedakan tempat yang gelap dan terang, namun tidak bisa membedakan warna. Dari sistem indera tersebut, cacing menyukai tempat yang lembab, gelap seperti di dalam tanah. Pengecap. Cacing memiliki indera pengecap hanya berguna untuk mengetahui jenis makanan seperti kol, seledri, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu penglihatan pada hewan serangga. Penglihatan hewan serangga memiliki 2 penglihatan, yaitu mata tunggal dan mata majemuk. Ada yang memiliki keduanya, namun umumnya yaitu mata majemuk. Peraba dan pencium. Ada pada antena terdapat pada salah satu ruas kepala di atas mulut dan dapat digerakkan. Ruas pertama antena yang disebut sikapus melekat pada kepala. Ruas kedua disebut pedicel dan ruas-ruas berikutnya secara keseluruhan disebut flegium. Terdapat pada kaki bagian depan pada jangkrik, adapun pada bagian ruas. Baik, materi ketiga yang saya bawakan yaitu indera pendengaran pada hewan. Contohnya seperti lumba-lumba dan kelelawar. Kelelawar dan lumba-lumba dapat mendengarkan dan mengeluarkan bunyi ultrasonik. Gajah, kuda Nil, dan paus dapat mendengar dan mengeluarkan bunyi infrasonik. Kelelawar
Kelelawar mempunyai kemampuan ekolokasi yang digunakan untuk makan pada malam hari. Kelelawar memancarkan bunyi berfrekuensi tinggi atau bunyi ultrasonik melalui mulutnya. Bunyi tersebut akan dipantulkan oleh benda-benda di sekitarnya. Dengan mendengar bunyi pantulan, kelelawar dapat memperkirakan jarak adanya makanan ataupun rintangan. Dengan demikian, kelelawar dapat mencari makanan pada malam hari tanpa menabrak benda-benda di sekitarnya.